Halo adik-adik, apa kabar? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tetap kuat, tetap semangat, terutama ketika adik-adik melaksanakan aktivitas belajar di rumah saja. Bersama saya, Herald Nixon Arai MPD. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan materi tentang menulis surat lamaran pekerjaan. Surat lamaran pekerjaan adalah surat yang dibuat dan dikirimkan seseorang kepada suatu instansi atau perusahaan yang berisi permohonan untuk memperoleh pekerjaan yang sesuai dengan jabatan yang ditawarkan serta kemampuan yang dimiliki pelamar. Adapun struktur surat lamaran pekerjaan sebagai berikut: tempat dan tanggal, hal surat, lampiran surat, alamat surat, salam pembuka, pembuka surat, isi surat, penutup surat, salam penutup, tanda tangan, dan nama jelas pelamar. Pada tampilan contoh surat lamaran ini terlihat jelas bagaimana struktur dan sistematika surat lamaran pekerjaan, serta letak setiap unsur pembangun surat lamaran pekerjaan. Penanggalan surat berada di bagian kanan atas sisi surat. Kemudian di bagian bawah tanggal surat, tepatnya pada bagian sisi kiri, ada hal dan perihal. Ada lampiran, ada alamat surat, ada salam pembuka, ada pembuka surat, ada isi surat, ada penutup surat, salam penutup, tanda tangan, nama penulis surat. Unsur-unsur kebahasaan yang biasanya digunakan dalam penulisan surat lamaran pekerjaan adalah penggunaan sapaan dan kata ganti, pilihan kata dan struktur kalimat, dan penggunaan ejaan. Penulisan tempat dan penanggalan surat perlu diperhatikan kelengkapan unsur-unsur pembentuknya. Ada tempat, ada tanggal, ada bulan, ada tahun. Perhatikan juga ejaan yang digunakan pada penulisan tempat dan tanggal. Sesudah tempat ada tanda koma, diikuti dengan tanggal. Di bagian akhir tanpa tanda titik atau tanda baca lainnya. Hal dan lampiran surat. Hal adalah identitas atau pokok surat. Dalam hal ini, surat lamaran pekerjaan, pokok suratnya adalah lamaran pekerjaan. Untuk lampiran, berisi sejumlah berkas yang disertakan untuk melengkapi kualifikasi pelamar. Perhatikan penulisan ejaan pada bagian ini, yaitu penggunaan huruf kapital. Ditulis atau digunakan pada awal setiap unsur, hal dan lampiran, dan juga awal setiap bagian pemberian, yaitu lamaran pekerjaan dan satu berkas, L dan S. Diingat bahwa untuk menandai adanya pemberian pada bagian-bagian ini digunakan tanda titik dua. Dan di bagian akhir tanpa tanda titik atau tanda baca lainnya. Alamat yang dituju. Pelamar harus mengetahui bahwa ada hal-hal yang harus dicantumkan pada alamat, yaitu 1. Pihak yang dituju surat lamaran pekerjaan yang mengandung unsur persona, nama atau jabatan. Kedua,
alamat lengkap, posisi instansi atau perusahaan tersebut berada. Ingat, dalam penulisan alamat perhatikan, yaitu menggunakan tanda titik setelah singkatan yang terhormat, bukan koma atau titik 2. Kata jalan ditulis lengkap, tidak disingkat, tanpa diakhiri tanda titik atau tanda baca lainnya. Bentuk lain penulisan alamat adalah sebagai berikut. Setelah nomor diberi tanda koma bila diikuti nama desa atau kota atau nama tempat yang ditulis sebaris. Ingat pula bahwa penulisan singkatan nama resmi instansi, badan, lembaga tidak memakai tanda titik seperti pada contoh ini. Contoh yang salah adalah bentuk yang ini. Salam pembuka. Salam pembuka sebagai pembuka komunikasi. Hanya kata pertama diawali huruf kapital. Setelah salam pembuka menggunakan tanda koma. Pembuka surat yang menjadi pertanyaan. Hal-hal apa yang harus ada pada bagian pembuka surat? Yaitu sumber informasi. Pada contoh ini, sumber informasinya yaitu iklan lowongan pekerjaan di sebuah harian. Kemudian pernyataan akan melamar atau tujuan. Saya mengajukan permohonan lamaran kerja. Serta posisi yang diinginkan, posisi tenaga administrasi. Identitas pelamar. Perlu diperhatikan dalam penulisan. Identitas ini adalah setiap unsur identitas menggunakan atau diawali dengan huruf kecil. Tempat, pendidikan, alamat, telepon, pos L. Sementara pemberian setiap unsur-unsur tersebut, perhatikan penggunaan huruf kapital, yaitu setiap unsur nama, bagian awalnya huruf kapital. Ada tempat, bulan, nama lembaga, dan letak geografis. Lampiran. Awal kata pada bagian lampiran diawali huruf kecil, kecuali judul berkas. Huruf kecil, ini judul berkas. Ini. Di setiap akhir rincian digunakan tanda titik koma. Dan di akhir lampiran digunakan tanda titik. Titik koma, tanda titik. Penutup surat, hal yang perlu diperhatikan adalah penggunaan sapaan langsung. Harus diawali huruf kapital. Bapak, Ibu, I, dan B. Bentuk yang keliru yang saat ini banyak digunakan adalah bentuk perhatiannya. Salam penutup, tanda tangan, dan nama. Salam penutup, hormat saya. Diawali huruf kapital dan diakhiri tanda koma. Huruf kapital, tanda koma. Kemudian tanda tangan. Kemudian nama lengkap ditulis dengan menggunakan huruf kapital di setiap awal unsur nama. Demikian penjelasan saya tentang surat lamaran pekerjaan. Semoga bermanfaat untuk adik-adik semua, terutama untuk adik-adik SMK yang setelah lulus boleh memasuki dunia kerja. Surat lamaran pekerjaan sangat bermanfaat. Semoga sukses, tetap kuat, dan semangat.